belum oke. Gimana oke? Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas partisipasinya dalam lomba Tiara Competition 2021. Dan terima kasih pula sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pemilihan ini. Sebelum saya bacakan syarat dan ketentuan pagi, di sini sebelumnya saya akan membacakan peraturan semangat. Serta diwajibkan menghidupkan kamera sebagai bukti kehadiran selama ini. Dua, dilarang menghidupkan mic pada sesi penyampaian materi kecuali diminta oleh panitia. Yang dirasa mengganggu selama pelaksanaan langsung akan dikeluarkan secara langsung dari sesi. Empat, pada sesi tanya jawab, peserta diwajibkan untuk chat pada kolom chat terlebih dahulu. Kemudian panitia akan mempersilahkan peserta untuk. Yang kelima, selama sesi TM berlangsung, peserta dilarang makan dan minum. Yang keenam, selama sesi TM berlangsung, peserta dilarang meninggalkan Zoom atau jika ingin terbelakang atau ada suatu kepentingan harus diberitahukan melalui room chat Zoom. Saya akan membaca syarat dan ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi pada pelaksanaan berhenti besok. Yang pertama, untuk pelaksanaan PUBG besok itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2021. Untuk peraturan umum, yang pertama, setiap tim dan pemain yang terdaftar harus mematuhi dan menerima semua peraturan yang dibuat oleh panitia untuk kelancaran acara. Yang kedua, setiap pemain hanya boleh bermain menggunakan smartphone dan tidak boleh menggunakan tablet maupun MRS. Peserta yang baru bermain adalah peserta yang sudah dilakukan pada masing-masing kelas. Nickname harus sama dengan yang didaftarkan di awal dan tidak dapat diganti. Apabila admin turnamen mendeteksi perbedaan nickname, maka akan dilakukan tindakan hingga diskualifikasi. Yang kelima, nickname pemain dilarang mengandung suku, agama, kelas dan antar golongan, dan semua hal yang dapat mendorong peserta berbeda. Yang keenam, jadwal yang sudah diberikan panitia harus diikuti tanpa terkecuali. Keterlambatan akan ditanggung oleh masing-masing tim. Yang ketujuh, setiap perubahan dalam akun tim harus disetujui oleh administrasi liga sebelum perubahan dapat terjadi, termasuk yang pertama, menambah atau menghapus pemain. Yang kedua, mengubah nama tim. 8. Pemain atau tim yang berlaku curang dan membuat tindakan yang melebihi stabilitas seperti masuk ataupun tindakan bersekongkol untuk menguntungkan diri sendiri atau tim, maka akan didiskualifikasi berdasarkan bukti yang ada. Berikutnya, pelanggaran dan hukuman. Untuk yang pertama, menggunakan akun game tidak valid. Menggunakan akun game tidak valid akan dihukum dengan membatalkan hasil pertandingan. Yang kedua, pelambatan. Jika tim gagal masuk ke server yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan yaitu 5 menit sebelum dimulainya pertandingan, mereka akan diberi hukuman kehilangan hak untuk bermain di pertandingan. Kemudian, konspirasi pertandingan. Dalam pertandingan, jika dua atau lebih pemain atau tim sengaja tidak menyerang lawan, saling berbagi peralatan, pembelaan, strategi bangunan, dan lain-lain, maka
akan dihukum berat sesuai keadaan, dari pembatalan hasil pertandingan hingga diskualifikasi. Keempat, memanfaatkan celah dalam permainan. Jika pemain memanfaatkan celah yang muncul dalam pertandingan atau celah yang sudah ada dan diketahui dan tidak melaporkan kepada panitia, maka akan dihukum berat sesuai dengan keadaan, dari pembatalan hasil pertandingan hingga diskualifikasi. Dan yang kelima, third party software atau chip. Berbuat curang dengan third party software, misalnya menggunakan perspektif, fit target, atau kecurangan lainnya, dan penggunaan software abnormal lainnya akan didiskualifikasi dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Screenshot untuk masing-masing player. Besok untuk masing-masing player itu lagi screenshot password atau aplikasi berjalan. Nah, screenshot ini masing-masing player harus men-screenshot. Jadi total screenshotnya ada 4. Kemudian screenshot zona pertama. Nah, ini juga masing-masing player. Kemudian yang terakhir screenshot hasil akhir. Nah, hasil akhir ini harus kelihatan di nextnya ya teman-teman. Nah, untuk yang SS hasil akhir ini hanya perwakilan, hanya satu player aja ya. Apabila screenshot zona pertama dan password tidak dipilih atau tidak sesuai dengan yang ada di peraturan, tidak sesuai dengan yang dicontohkan tadi, maka dikenakan pengurangan sebanyak 3 poin. Jika tidak memilih SS hasil akhir atau tidak sesuai dengan yang ada di peraturan, maka akan dikenakan pengurangan poin sebanyak 5 poin, bahkan tidak mendapatkan poin. Nah, jadi kalau misalkan kalian mirip screenshot hasil akhirnya seperti ini, itu poinnya akan dikurangi sebanyak 5 poin karena tidak sesuai dengan peraturan. Yang di peraturan tadi seharusnya ada di mix-nya. Dan yang ketujuh, level akun game. Seluruh akun harus di atas level 30. Apabila ada yang di bawah level 30, maka akan dikeluarkan dari room atau di-kick dari room. Yang ke-8, hal lain yang melanggar sportivitas dan merusak reputasi kompetisi, perilaku ini tidak ditoleransi dan panitia berhak memutuskan konsekuensinya. Player wajib masuk lobby sesuai dengan slotnya masing-masing. Apabila kedapatan masuk di slot game tim lawan, maka ada tindakan lanjut dari panitia atau tim tersebut mendapatkan hukuman, yaitu poinnya tidak dihitung pada game tersebut. Yang ke-10, apabila tim dianggap tidak merespon informasi yang dibutuhkan oleh panitia, maka panitia berhak untuk mengambil keputusan dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang ke-11, wajib menghidupkan rekaman feed replay atau replay kematian. Jika merasa ada kecurangan, dapat diberikan ke admin. Kemudian untuk kondisi khusus, dari tiap tim minimal 2 orang harus masuk room, jadi tidak sendiri. Jika kurang dari 2 pemain, maka panitia berhak mengeluarkan anggota tim yang ada di room. Peraturan ini berlaku untuk kualifikasi hingga final. Ini maaf ya, peraturan ini berlaku untuk final. Jika setelah masuk room peserta tidak bisa masuk ke pulau Spang, Island, atau setelah memasuki pulau tidak naik pesawat, tidak mengikuti pertandingan, maka dianggap offline. Setelah menentukan jumlah peserta yang offline, panitia akan mengulang pertandingan. Kemudian untuk aturan pertandingan ulang, yang pertama, pemain atau tim yang mengalami lag, offline, dan crash karena masalah non-server, maka menjadi konsekuensi tersendiri. Setelah pertandingan dimulai, jika jaringan terputus karena masalah non-server, pemain atau tim diperbolehkan koneksi ulang ke pertandingan. Tapi hal yang terjadi selama periode itu menjadi konsekuensi tersendiri. Yang kedua, selama waktu pertandingan yang ditentukan, jika lebih dari 30% pemain terjadi gangguan jaringan seperti lag, dan di saat bersamaan, panitia berhak menyatakan pertandingan tidak valid dan mengulang pertandingan. Yang ketiga, jika terjadi server crash atau semua peserta tidak bisa koneksi, panitia yang menentukan mengenai pertandingan ulang. Keempat,
peserta tidak berhak keberatan atas keputusan pertandingan umum yang diputuskan. Yang kelima, apabila terdapat ketidaksengajaan pada salah satu atau lebih anggota tim yang duduk di slot lawan, maka player tersebut diwajibkan untuk suicide di dalam game atau meninggalkan pertandingan. Tidak ada toleransi waktu untuk masuk ke room. Apabila room di start dan sengaja ataupun tidak mengikuti slot lain, maka poin tim yang salah mengikuti slot tidak dihitung. Yang ketujuh, tempati slot sesuai dengan listing yang diberikan. Jika salah satu slot, maka poin tidak akan dihitung. Kemudian untuk peraturan ini, yang pertama C, seluruh pemain wajib bermain tanpa menggunakan aplikasi atau Skype yang dilarang oleh PUBG Mobile. Yang kedua, toksik. Semua perbuatan toksik yang menggunakan PUBG Mobile Indonesia ataupun seluruh pemain akan ditindak tegas dan diberikan sanksi yang berat. Yang ketiga, device. Seluruh device mobile dapat digunakan oleh pemain kecuali emulator. Yang keempat, tidak boleh menggunakan playground. Kemudian untuk perhitungan poin. Nah, jadi untuk poin pertama, poin 1 itu poinnya 15. Kemudian untuk poin 2 poinnya 12, kemudian untuk poin 3 poinnya 10, poin 4 poinnya 8, poin 5 poinnya 6, poin 6 poinnya 4, poin 7 poinnya 2, poin 8 sampai dengan 12 poinnya 1, dan rank 13 sampai 20 poinnya 0. Untuk kriteria penilaian, satu kill itu mendapatkan 1 poin. Nah, jika semisal poinnya sama, maka yang dibandingkan itu killnya. Jadi tinggian killnya siapa. Nah, kalau misalkan killnya itu tidak sama, maka yang akan dibandingkan itu peringkat di pertandingan akhir. Seperti itu. Kemudian untuk kalender PUBG itu besok dilaksanakan cukup 1 hari di tanggal 1 Mei 2021. Nah, besok itu ada 5 match. Untuk yang match pertama, open room-nya pukul 9.45 dan start room-nya pukul 10. Kemudian untuk match 2, open room pukul 10.45 dan start room pukul 11. Kemudian dilanjutkan di zona pukul 11.45 sampai dengan pukul 12.45 dan dilanjutkan untuk match ketiga pada pukul 12.45 itu open room, kemudian start room-nya pada jam 13. Untuk match 4 open room-nya pukul 13.45 dan start room-nya pukul 14. Untuk yang match 5 open room pukul 14.45 dan start room pukul 15. Untuk pembagian slot nanti saya akan aku kirimkan di grup WhatsApp ya teman-teman. Setelah selesai teknik. Itu penjelasan dari PUBG. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dengan chat pada kolom chat ya teman-teman. Kolom chat nanti aku persilakan buat ngomong. Ada yang ditanyakan teman-teman? Chat dulu ya, kalau misalkan ada yang ditanya. Ya, silakan BDSI. Pertanyaannya yang ini aja deh. Itu nanti pas main playernya nggak perlu join Zoom untuk membuktikan bahwa itu dia yang main kan? Jadi kita nggak perlu nge-zoom dan sebagainya itu kan? Oke, terima kasih. Ruby, silakan. Bukan pertanyaan sih Kak. Kemarin kan daftar bukan 2 tim tapi kayak ada pergantian pemain, jadi kami dari aku Nubi sebelumnya sudah daftar, namanya itu
5MVA. Lalu Oh ya. ya, saya daftar ulang. Daftar ulang dengan tim yang berbeda, Nubi. Yang akan ikut yang Nubi ini. Oh, berarti untuk yang PMPA ini berarti Ya. nggak jadi ikut ya? Gak jadi. Oke, oke. Berarti diganti yang Nubi. Ya. Oke, siap. Oh ya, silakan. Ambil api. Mbak, permisi Mbak, saya mau nanya sekaligus perjelas itu tadi, maksudnya poin yang apa sih tadi di bawahnya poin toxic PUBG Mobile Indonesia tadi loh, kan tadi ada ini toh Mbak, ada poin di mana semua device dibolehkan kecuali emulator. Nah ini kok menurut saya agak kontradiktif sama aturan sebelumnya yang kayaknya nggak boleh pakai iPad ya. Itu gimana? Di slide sebelumnya ada, coba lihat. Oke, selamat siang. Ya itu. Atasnya di atasnya. Nah itu. Nah poin nomor 3 ya. Mungkin selaku wasit, selaku juri bisa menjawab. Di peraturan umum tuh ada. Jadi gini, selamat siang, tadi ada yang nanya ya, Mat HP itu. Iya. Tentang poin yang tadi paling bawah itu yang di bawah toksik ya. Iya. Di mana player seluruh device mobile dapat digunakan oleh pemain kecuali emulator. Sementara pada poin pertama itu peraturan di peraturan umum, setiap pemain hanya boleh bermain menggunakan smartphone, tidak boleh menggunakan tablet maupun emulator. Iya. Itu masuk temukan sedikit ada kontra kan. Iya. Jadi di sini dari poin ini mungkin ada sedikit miskom antara dari aku sendiri wasit dengan pihak panitia. Dan di sini aku menegaskan bahwa pemain itu hanya boleh menggunakan smartphone, tidak boleh menggunakan tablet, iPad ataupun emulator yang dapat memberatkan sebagian pihak. Iya, oke. Nah, jadi mungkin itu tadi ada miskom dan saya juga minta maaf. Nggak apa-apa, santai. Ya. Ini kita teman-teman. Paham. Ya. Makasih ya, Mbak Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oke sih Pak, tadi saya mau menanya untuk poin yang screenshot. Nah itu tadi kalau nggak salah tuh di screenshot itu dikirimkan setelah pertandingan. Nah itu yang maksud pertandingan itu setiap match langsung kirim atau keseluruhan match gitu Pak? Oke. Jadi untuk hasil screenshot itu dikirim setiap selesai per match-nya. Misalnya kita main match pertama di Angel, jadi screenshot itu dikirim setelah habis bermain di match Angel ini. Mulai dari screenshot text bar-nya, screenshot zona pertama dan juga screenshot hasil akhir. Itu dikirimnya setiap per match. Disertai dengan format nama tim. Bagaimana dari perwakilan Sixten? Jelas ya tadi. Ya jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu untuk screenshot text bar-nya itu, di situ kan alasan aku untuk meminta screenshot hasil dari text bar ini adalah untuk melihat apakah kalian ada menggunakan aplikasi tambahan, misalnya kayak Games Tool ataupun aplikasi yang sifatnya tidak resmi dari PUBG Mobile.
Jadi nanti saat kalian text bar itu hanya boleh aplikasi yang tidak ada kaitannya dengan PUBG. Misalnya seperti GFX Tool, aplikasi untuk mempermudah atau untuk membuat frame menjadi lebih baik. Kemudian ada juga aplikasi untuk cheat berupa cheat suntik. Mungkin itu sekarang kalian udah di ban dari pihak PUBG-nya, cuma masih ada beberapa cheat yang masih lolos dari ban PUBG Mobile sendiri. Jadi itu tujuanku untuk meminta kalian melakukan SS text bar-nya. Nah, di sini aku mau supaya tidak ada yang lupa untuk men-screenshot text bar-nya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Masih mau nanya perihal screenshot ya Kak. Itu tadi kan screenshot apa aja sih zona awal ya? Ya, zona awal. Zona awal. Coba lihat contoh screenshotnya dong kalau bisa. Nah, kalau kayak gini screenshotnya kan menurut saya ya, saya juga berbagi aja Kak sama player sama panitia ya. Kalau screenshotnya kayak gini nanti kemungkinan besar tuh bisa pakai file tambahan menurut saya Kak. Jadi ada beberapa file tambahan yang dimasukkan ke dalam folder PUBG di datanya itu. Oh, folder timpahan ya? Apa? Gimana? Ya, Folder timpahan itu nanti berpengaruh ke misalnya no grass, nggak ada rumput, dan no smoke, nggak ada smoke. Nah, saran saya screenshotnya itu luar zona dan di luar rumah. Di luar rumah menghadap ke langit sama rumput, Mas. Kalau saya boleh ngasih saran ya, gitu aja sih. Berarti maksud kamu di sini kita itu screenshotnya harus di luar dari bangunan. Di luar bangunan, Ya. di luar rumah. Gitu. Itu juga boleh. Cuma ya mungkin ini contoh screenshotnya karena di dalam ruangan. Itu juga boleh yang dari masukan dari kamu. Hasil screenshotnya itu harus di luar ruangan dan menghadap ke bangunan atau rumput. Menghadap ke langit. Dan menghadap ke langit. Ya, soalnya langit juga ada file Black Sky namanya Mas itu. Oke. Nah itu juga boleh. Oke, berarti ini gimana? Untuk contoh screenshot yang bagian circle ini mungkin nanti akan kita perbarui. Oh, oke. Terima kasih ya dari Marape. Oke, nanti Siap. setelah diperbarui nanti aku kirim ulang ya teman-teman untuk Ya. suaranya. Ya. Oke? Makasih, sorry banget ya. Ya. Oke, Resido. Silakan. Misi, saya ingin bertanya. Ya. Jadi kan kalau permasalahan screenshot ini sebelumnya di sini kan kita belum ada scrim atau misal latihan gitu kan. Itu kalau misalnya nanti satu komponen nabrak, itu kita screenshotnya selesai perangnya, selesai misalnya ada yang nabrak gitu. Itu selesai perang apa sebelum perang? Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa tim yang nabrak dalam satu kampung, itu kalian silahkan selesaikan war terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah merasa aman, selesai war, dan tidak merasa akan mati, baru kalian bisa melakukan screenshot. Jika masih dalam keadaan war, itu kalian silahkan clearin dulu war kalian, kemudian screenshot. Jadi tetap prioritaskan pada war kalian sendiri. Oke, baik Kak. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, mumpung TM jadi dari sama bingung. Terus silakan. Nanya. Iya, saya mau tanya lagi. Untuk di map-nya tuh yang dipakai nanti maps-nya apa aja ya? Sama itu apa? Ada red zone juga nggak? Sekian. Oke. Jadi untuk maps-nya kita ngikut dari kompetisi Liga Nasional. Weekend itu kita udah nggak pakai. Dan map yang akan kita gunakan di sini itu Irengel, Miramar, dan juga Sanho. Dan untuk pertanyaan yang kamu maksud red zone itu, di sini kita kan makainya room belian dari shop.
dan kita bukan turnamen resmi dari pihak PUBG, jadi kita nggak bisa mengatur red zone-nya. Kalau untuk red zone sendiri itu harus turnamen resmi, baru bisa diatur mulai dari flare gun, red zone, dan lainnya. Kalau untuk room yang kita beli dari shop sendiri itu red zone kita nggak bisa atur. Terima kasih. Ya, teman-teman. Silakan tanya aja teman-teman untuk pelaksanaan lomba. Jadi nggak ya, teman-teman? Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, informasinya cukup sampai di sini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi itu bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kita teman-teman. Ya, terus jangan lupa untuk presensi ya. Presensinya ini udah dikirim di chat room. Nanti aku kirim lagi di grup WhatsApp gitu. Maaf, Baca, aku mau motong. Ya, gimana Pak Kling? Jadi aku mau menegaskan di sini, kan untuk syarat dan ketentuan peraturan dan juga peraturan mulai dari peraturan umum dan peraturan sehingga sanksi sudah diberikan. Jadi di sini aku mau dari masing-masing player itu sudah bisa memahami dan juga sudah bisa menyikapi dengan tidak melanggar setiap peraturan yang ada. Dan juga aku minta dari semua teman-teman untuk bermain secara sportivitas, tidak menggunakan cheat atau berbagai macam hal, apalagi itu cheat server. Mungkin bagi player yang udah sering turnamen online sudah pernah kena yang namanya cheat server. Mungkin ada yang udah tahu gimana rasanya kan kena cheat server. Nah di sini ini aku nggak mau ada pengguna cheat server. Jika ada, aku dari pihak wasit luar yang tidak masuk sadar, aku akan minta kepada panitia sadar untuk nge-ban orang itu secara permanen. Jadi di sini tolong teman-temannya bisa menyikapi lah, tidak melanggar peraturan. Dan juga tadi kan ada itu wajib menghidupkan dead reply. Nah ini harus wajib dihidupkan. Jadi misalnya kalian ada yang melapor kepada panitia atau kepada saya juga bisa, tapi kalian melapornya tidak menyertakan bukti, maka itu tidak akan ditanggapi. Maka di sini ditegaskan wajib menghidupkan dead reply. Jadi misalnya kalian merasa dia ada orang yang memakai cheat atau memanfaatkan bug, saat kalian mati kalian bisa melihat kembali tayangan kematian kalian, terus kalian record, kemudian kalian kirim melalui grup WhatsApp atau bisa secara personal chat. Itu aja yang mau saya tegaskan. Terima kasih. Itu mungkin hari ini kita sampai di sini teman-teman. Jadi jangan pakai sensi ya, jangan pakai sensi. Malam.